Hi everyone, welcome back to New Life Kids News. Hari ini, Miss Jennifer mau memberikan informasi yang penting buat kalian. Kalian tahu nggak kenapa kita harus makan buah-buahan? Biasanya mama kita pasti nyuruh makan sayur dan buah kan? Tapi masih banyak loh yang nggak suka buah-buahan. Biasanya sukanya gorengan, fast food. Nah, kalian tahu nggak buah-buahan itu banyak sekali manfaatnya. Karena buah-buahan banyak mengandung vitamin. Contohnya apel. Apel mengandung banyak vitamin C dan serat. Bagus banget buat pencernaan. Pisang, kaya akan karbohidrat, berguna untuk meningkatkan otot dan sumber energi. Dan ada alpukat yang mengandung vitamin E supaya kulit kita tetap sehat dan membantu menjaga kesehatan mata kita. Dan yang terakhir, ada jeruk yang mengandung vitamin C agar kita tidak panas dalam. Dan masih banyak lagi buah-buahan yang bisa kita makan. Jadi sekarang, kalian sudah tahu kan kenapa kok kita harus makan buah? Semuanya untuk kebaikan kita loh. Kalau dikasih mama buah, jangan ditolak. Harus diterima dan harus dihabiskan. Itu semua karena mama papa sangat peduli dengan kesehatan kita. Oh iya kids, minggu depan tanggal 18 dan 25 Oktober, kita bertemu kembali di Zoom ya. Dan jangan lupa, be on time. Oke kids, kita doa dulu yuk sebelum memuji Tuhan. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kami juga mengucap syukur atas kesehatan yang Engkau berikan kepada kami selama seminggu ini dan kami bisa beraktivitas dengan baik. Tuhan, siapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. In the name of Jesus we pray. Amen. Come on kids, let's praise Jesus together. Who wants to praise Jesus? Stretch your arms a little bit. Shake your head. Ready? Music! It's a great day to thank our God. It's the right time right now to give Him praise. 'Cause He loves us more than we could know. Gonna sing it out, shout it out, everybody let it out. Oh 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 oh. I just wanna jump, jump, jump to the sky. Gonna raise my hand and wave them side to side. Shout so loud so everyone can hear. Jesus is alive, hey hey, and He loves me. God is perfect in every way. He is worthy of all our praise. He has given so much to us. We're gonna sing it out, shout it out, everybody let it out. Oh 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 oh. I just wanna jump, jump, jump to the sky. Gonna raise my hands and wave them side to side. Shout so loud so everyone can hear. Jesus is alive, hey hey, and He loves me. I just wanna jump, jump, jump to the sky. Gonna raise my hands and wave them side to side. Shout so loud so everyone can hear. Jesus is alive, hey hey, and He loves me. Jesus is alive, hey hey, and He loves me. Jesus is alive, hey hey, and He loves me. Masih semangat New Life Kids? Belum capek kan? Yuk kita lanjut lagi.
Great job, New Life Kids. One more song to go. Let's continue to worship Jesus. My God is powerful. He stands invincible. I will hold on to Him. I will hold on to Him. Through God, I will overcome. He's the rock that will never move. I will hold on to Him. I will hold on to Him. His power moves the earth and sky, takes me to the highest heights. My God is powerful. His power will forgive and heal, crushes darkness, drives out fear. My God is powerful. My God is powerful. He stands invincible. I will hold on to Him. I will hold on to Him. Through God, I will overcome. He's the rock that will never move. I will hold on to Him. I will hold on to Him. His power moves the earth and sky, takes me to the highest heights. My God is powerful. His power will forgive and heal, crushes darkness, drives out fear. My God is powerful. My God is powerful. He stands invincible. I will hold on to Him. I will hold on to Him. Through God, I will overcome. He's the rock that will never move. I will hold on to Him. I will hold on to Him. My God is powerful. He stands invincible. I will hold on to Him. I will hold on to Him. Through God, I will overcome. He's the rock that will never move. I will hold on to Him. I will hold on to Good morning kids. Hari ini Miss Vio akan menemani kalian belajar firman Tuhan. Kita akan belajar tentang God takes care of me. Siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus selalu menjaga kita? Miss sangat percaya. Dia sangat mencintai kita. Otomatis Tuhan pasti menjaga kita. Seperti papa mama kita, mereka juga sangat mencintai kita. Dan mereka pun menjaga kita setiap harinya, sehingga kita tidak pernah kekurangan. Nah, hari ini ceritanya nggak kalah seru dari minggu lalu loh. Yuk kita buka hati dan dengarkan dengan baik ya. Suatu hari, di Mesir ada seorang ibu bersama bayinya. Dia sangat sayang sama bayinya, selalu menjaga bayinya dengan baik dan hati-hati. Nama bayi itu adalah Musa. Tetapi saat Musa lahir,
ada hal tidak enak yang terjadi, yang membuat mamanya Musa bingung. Ada seorang pemimpin yang berkuasa di Mesir, namanya Fir'aun. Dia pemimpin yang sangat jahat. Dan saat dia tahu kalau bangsa Israel semakin banyak dan besar, Raja Fir'aun takut kalau nantinya bangsa Israel melawan dia. Akhirnya Raja Fir'aun mempunyai ide untuk mengambil semua bayi laki-laki dari keluarganya. Mamanya Musa tidak mau kalau Musa diambil. Jadi Musa disembunyikan selama 3 bulan. Bayangkan, mama Musa setiap hari takut, lalu khawatir kalau ketahuan gimana. Setelah 3 bulan lamanya, mamanya Musa tidak bisa lagi menyembunyikan Musa. Karena semakin lama Musa semakin besar dan pasti suatu saat akan ketahuan. Akhirnya, mamanya Musa hanya bisa berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja. Mamanya Musa mengambil sebuah keranjang dan menaruh Musa ke dalam keranjang. Lalu dia meletakkan keranjang itu di tepi sungai Nil. Gimana ya perasaan mamanya? Pasti sedih sekali. Musa mempunyai kakak perempuan. Kakaknya juga sangat khawatir sama bayi Musa. Akhirnya dia memperhatikan keranjang itu dari kejauhan. Di waktu yang sama, putri Fir'aun berada di sungai itu dan dia mendengar suara tangisan bayi. Lalu ia menyuruh pelayannya untuk mengambil keranjang itu. Saat dibuka keranjangnya, mereka melihat seorang bayi yang lucu dan mungil. Sehingga putri Fir'aun ingin mengambil anak itu dan membesarkannya. Kalian ingat gak? Tadi kakaknya Musa diam-diam memperhatikan adiknya dari jauh. Nah, saat dia melihat putri Fir'aun mengambil Musa, dia punya ide yang bagus sekali. Dia datang kepada putri dan menawarkan seseorang yang bisa menjaga dan merawat bayi itu. Tahu gak siapa? Tetangganya, temannya, orang yang gak dikenal, atau mamanya? Tentu saja mamanya. Jadi mama Musa akhirnya yang menjaga dan membesarkan Musa. Mama Musa yang tadinya sangat sedih dan berpikir gak akan bertemu lagi dengan Musa, ternyata bisa bertemu kembali. Bahkan setiap harinya bisa bersama dengan Musa. Tuhanlah yang mengatur semuanya. Setiap langkah dan keputusan, Tuhanlah yang menuntun semua orang-orang yang ada di cerita ini. Tuhan meluluhkan hati putri Fir'aun, sehingga di saat dia melihat Musa, hatinya tergerak untuk mengambil Musa. Tuhan pun memberikan ide kepada kakak Musa. Di saat dia melihat putri Fir'aun mengambil adiknya, dia tahu kalau putri Fir'aun pasti membutuhkan seseorang untuk menjaga bayi itu. Jadi, dia cepat-cepat menawarkan mamanya kepada putri Fir'aun. Luar biasa kan rencana Tuhan? Tuhan benar-benar peduli dan pada akhirnya Tuhan memakai Musa untuk menjadi seorang pemimpin yang besar. Tuhan Yesus pun peduli sama kita dan hidup kita. Tuhan Yesus sangat tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita khawatirkan. Kita harus ingat, Tuhan Yesus selalu siap untuk menolong kita kapanpun. Dia tidak pernah merasa keberatan. Oh iya, kita juga nggak usah takut bicara sama Tuhan Yesus. Kalau kita merasa takut, merasa bingung, atau kesepian, dan lagi sedih, kita bisa berbicara kepada Yesus dengan berdoa, dan Tuhan Yesus pasti mendengarkan doa kita. Karena Yesus ingin kita happy loh. Ingat ya, jangan pernah takut untuk berbicara sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sangat peduli sama hidup kita semua. Yuk kita katakan sama-sama, God takes care of me all the time. Good job New Life Kids. Sebelum kita tutup dalam doa, kalau kalian mempunyai prayer request, bisa langsung DM ke Instagram @newlifekids.indonesia ya. Nanti tim pendoa akan mendoakan prayer request kalian. Gak usah takut atau malu ya,
Ingat, Tuhan Yesus sangat peduli dengan kita semua. Yuk kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, di mana kita diingatkan kembali kalau Engkau peduli dengan kami. Engkau akan menjaga kami dan Engkau akan menuntun kami. Tuhan Yesus, kami mau selalu berjalan bersamamu. Thank you Jesus for your love. In your name we pray. Amen. See you next week via Zoom. Bye! Hai kids, kalian pasti sudah tidak sabar kan untuk craft minggu ini? Nah, untuk kelas toddler minggu ini, kalian akan membuat seperti ini. Mau tahu gimana caranya? Yuk kita lihat videonya. Langkah pertama, kalian bisa print craft yang telah dikirimkan ke orang tua kalian. Nah, setelah itu kalian siapkan alat untuk mewarnai, penggaris, dan gunting. Yuk sekarang kita warnai dulu gambar yang ada. Nah, jika sudah kalian warnai semuanya, kalian bisa ambil gunting, lalu gunting pada garis yang di pinggir ini ya, sama mengikuti garis tepinya. Jika sudah kalian gunting semuanya seperti ini, kalian bisa ambil penggaris, lalu kalian bisa tekuk pada bagian ini. Kedua sisinya ya. Yang rapi. Jadi deh. Nah, kids, diingat ya cara yang tadi dan dikerjakan yang bagus. Oke? Bagi kalian yang baru pertama kali mengikuti online service kami dan menginginkan craft yang hari ini, kalian bisa DM ke Instagram newlifekids.indonesia. So, happy Sunday and God bless you.